Om Swastiastu. Hai anak-anak, anak-anak Bu Guru yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Sekarang kita bertemu lagi ya dengan Bu Guru Puri dalam pelajaran agama Hindu. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua Bu Guru temui dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi. Ya, anak-anak? Nah, pada hari ini kita masih belajar agama tentang Trikaya Parisuda. Nah, sebelumnya anak-anak sudah dijelaskan oleh Bu Gurunya apa itu Trikaya Parisuda. Sekarang Bu Guru akan mengulang lagi ya. Anak-anak, Trikaya Parisuda itu adalah ajaran susila atau pelajaran tentang berperilaku, bertingkah laku yang baik. Anak-anak, Trikaya Parisuda itu terdiri dari 3 kata, yaitu Tri, Kaya, dan Parisuda. Apa artinya kata Tri? Pasti anak-anak sudah bisa. Ya, betul. Kalau Tri itu artinya 3. Apa artinya Kaya? Nah, siapa tahu? Betul, Kaya itu artinya perilaku atau perbuatan. Sedangkan Parisuda artinya baik atau suci. Jadi, Trikaya Parisuda artinya 3 perbuatan yang baik atau suci ya anak. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagian-bagian dari Trikaya Parisuda. Bagian-bagian Trikaya Parisuda yaitu 1. Manacika, artinya berpikir yang baik. 2. Wacika Parisuda, artinya berbicara yang baik. 3. Kayika Parisuda, artinya berbuat yang baik. Nah, sekarang lagunya ya. Manacika, wacika, dan kayika. Manacika, wacika, dan kayika. Berpikir, berkata, dan berbuat. Itulah Trikaya Parisuda. Itulah Trikaya Parisuda. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya pelajarannya tentang contoh-contoh perilaku yang termasuk manacika Parisuda, kayika, wacika Parisuda, dan kayika Parisuda. Sekarang baru anak-anak ambil ya buku LKS-nya. Kita akan belajar di buku LKS agamanya. Ya anak-anak ya, siapkan bukunya. Ya anak-anak, sudah anak-anak ambil buku LKS agamanya? Sudah ambil pensil dan penghapus? Sekarang anak-anak buka halaman 41 ya anak ya. Nah, sekarang kita mulai. Kita langsung aja contoh
manacika parisuda, yaitu Bagus dan temannya sembahyang di pura. Jadi sembahyang itu baik di pura, di rumah, di merajan, dimanapun anak-anak sembahyang, itu termasuk manacika parisuda. Yang kedua, Doni bersyukur bisa lulus ujian. Yang kedua, bersyukur. Kalau bersyukur itu artinya manacika parisuda. Yang ketiga, ayo berdoa sebelum makan. Jadi berdoa juga termasuk perilaku manacika parisuda. Dan yang keempat ini sembahyang sebelum berangkat ke sekolah. Itu juga termasuk manacika parisuda. Kesimpulannya anak-anak, contoh perilaku manacika parisuda adalah sembahyang, bersyukur, berdoa, dan juga belajar. Ya, itu contoh berpikir yang baik ya, manacika parisuda. Kita lanjut sekarang yang B. Yang B, contoh wacika parisuda, yaitu Agus berbicara dengan kakak dan nenek dengan kata yang sopan. Jadi yang termasuk wacika parisuda adalah berbicara sopan. Yang di bawahnya, Agus dan temannya berkata sopan kepada gurunya. Nah, berbicara sopan termasuk wacika parisuda. Tina dengan lemah lembut mengajarkan adiknya bersepeda. Berbicara lemah lembut termasuk wacika parisuda. Kesimpulannya anak-anak, yang termasuk perilaku wacika parisuda adalah berbicara sopan, berbicara lemah lembut ya, tidak berbohong ya, berbicara yang baik ya, berbicara sopan. Kalau bertemu guru mengucapkan salam, Om Swastiastu, itu termasuk wacika parisuda. Sekarang kita lanjut yang C anak-anak. Contoh kayika parisuda, yaitu Bayu menyiram tanaman di halaman sekolah. Menyiram tanaman. Di bawahnya, Ani membantu ibu memasak singkong. Membantu ibu. Yang bawahnya, Tony berdana punya kepada orang yang kurang mampu. Nah, ini contoh dari kayika parisuda, yaitu menyiram tanaman, membantu ibu memasak, membantu ibu menyapu, merapikan tempat tidur, berdana punya kepada pengemis misalnya, kepada orang yang tidak mampu, menolong korban bencana alam, menolong teman yang jatuh. Itu termasuk perilaku kayika parisuda. Ya Nana? Nah, baik, kita lanjut. Di bawahnya, manfaat pelaksanaan ajaran Trikaya Parisuda. Anak-anak, kalau kita melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda, manfaatnya adalah anak-anak akan banyak punya teman, kemudian anak-anak akan disayangi baik oleh teman, oleh orang tua maupun oleh bu guru ya di sekolah. Kemudian yang 3, anak-anak akan dihormati ya.
Yang keempat, hidup menjadi damai. Jadi pikiran kita damai, tenang ya kalau sudah melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda. Baik anak-anak, kita lanjut lagi. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan lagi ya. Sekarang kita lihat dampak melanggar Trikaya Parisuda. Artinya, apa akibatnya kalau kita tidak melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda, anak-anak? Nah, akibatnya adalah 1. Terjerumus pada perbuatan yang tidak baik seperti mencuri, merampok, membunuh, dan lain-lain. Yang kedua, kalau kita sudah melakukan kesalahan seperti mencuri, merampok, membunuh, tentu akan mendapat hukuman, ya, akan bisa masuk penjara. Lalu yang ketiga, dijauhi oleh teman, memukul teman, berkelahi dengan teman, ya. Jadi kalau kita berperilaku yang tidak baik, teman-teman tidak mau mengajak kita, dia akan menjauhi kita. Kemudian anak-anak akan berkata kasar. Kebiasaan berkata kasar itu tidak baik. Yang di bawahnya tidak disayang dan tidak dihormati. Kalau kita berkata kasar, tentu kita tidak mau disayang, kita akan dibenci sama orang-orang ya, sama teman, sama lingkungan kita. Terakhir, hidup menjadi sengsara. Jadi hidupnya tidak bahagia, tidak tenang ya, hidup akan susah ya kalau kita tidak melakukan Trikaya Parisuda atau kita melanggar ajaran Trikaya Parisuda. Kita lanjut anak-anak. Yang nomor 4 yaitu contoh perilaku bertentangan dengan ajaran Trikaya Parisuda. Nah, ini anak lihat gambarnya. Ini orang tawuran ya, berkelahi. Ini ada orang yang mencuri ya. Kemudian ini bertengkar ya anak-anak, lihat. Kemudian ini juga berantem. Ini juga bertengkar ya. Ini contoh-contoh perilaku yang tidak baik. Sekarang uji kompetensi ya, yaitu anak-anak memberi tanda rumput kalau gambar itu sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuda dan memberi tanda silang apabila gambar itu bertentangan dengan Trikaya Parisuda. Gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama itu menolong teman yang jatuh. Sesuai apa tidak ya? Ya, sesuai, anak-anak beri tanda rumput. Yang kedua itu gambarnya lagi berantem dia anak-anak, pukul-pukulan. Sesuai apa tidak? Tidak, beri tanda silang. Yang ketiga nih, gambarnya orang lagi musuhan. Boleh bermusuhan anak-anak? Tidak ya, berarti beri tanda silang. Lanjut, lihat halaman 43 anak-anak. Nah, di sana juga anak-anak bisa lihat gambarnya. Yang pertama, gambar anak yang sedang berantem, isi tanda silang. Yang kedua, dia juga berantem, pukul-pukulan, tanda silang. Nah, ini baru perbuatan yang baik ini. Membantu nenek menyeberang, itu perbuatan yang baik. Ini bermain dengan adik, berarti perbuatan yang baik, isi tanda rumput. Ini meminjamkan buku dengan teman, beri tanda rumput. Nah, ini dia bermusuhan, beri tanda silang. Ini dia membantu bersama-sama, yang membantu ayahnya memetik sayur ya. Nah, itu tanda rumput, suka membantu, tanda rumput. Nah, ini dia memberi sedekah kepada pengemis ya, menolong artinya itu, beri tanda rumput, benar itu ya. Nah, ini dia menyayangi tanaman,
dia menyiram bunga, itu tanda rumput ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut memberi tanda silang pada jawaban yang benar. Nomor 1, Sang Hyang Widi menyayangi orang yang selalu berbuat baik atau terpuji. Jadi jawabannya C. Silang yang C anak-anak. Nomor 2, orang yang rajin sembahyang pikirannya menjadi tenang ya. Silang ya, tenang. Kita lanjut. Nomor 3, berpikir positif akan mengarahkan orang selalu berbuat baik. Silang yang A. Nomor 4, bertanya kepada orang lain harus dengan ya, pakai kata-kata yang sopan. Silang yang A. Kita balik. Lihat nomor 5. Menolong orang harus dengan hati yang tulus. Silang yang C. Tulus ikhlas itu artinya tidak mengharapkan balasan. Nomor 6, melihat pengemis yang kelaparan, sikapmu sebaiknya memberikan makanan sekedarnya ya. Apa yang anak-anak punya yang lebih di rumah ya, misalnya punya makanan nasi itu kasih pengemis ya, dia memerlukan sekali. Jika bertemu guru di jalan sebaiknya menyapa. Kalau bertemu pagi hari ucapkan selamat pagi, siang hari selamat siang, malam hari selamat malam, atau juga dengan ucapan pangan jali. Ya, sekarang kita lanjutkan soal nomor 8. Nomor 8 anak-anak. Yang termasuk berpikir negatif. Negatif itu artinya tidak baik ya. Yaitu yang C anak-anak, mengharapkan temannya kecelakaan. Itu tidak boleh. Nomor 9, perbuatan yang kita lakukan mencerminkan kepribadian. Nomor 10, berpikir negatif akan memberi kerugian. 11, berbuatlah sesuai dengan ajaran agama. 12, berbuat baik yang kita lakukan setiap hari. Ada pepatah mengatakan, berbuatlah baik sebelum ajal menjemputmu. Artinya sebelum kita mati, kita harus selalu berbuat baik ya anak-anak. Hukum karma pala sesuai dengan sesuai dengan perilaku. Hukum karma pala sesuai dengan perilaku semasa hidup ini di dunia, hidup di dunia. Jadi karma kita itu berasal dari perilaku kita di dunia ya. Nomor 15, menganggap orang lain adalah diri kita sehingga kita ada niat untuk sehingga tidak ada niat untuk menyakiti, seperti ajaran Tatuamasi. Jadi Tatuamasi itu aku adalah kamu, kamu adalah aku. 16, contoh dari Kayika Parisuda adalah Kayika ya, tertib saat belajar. Jadi di dalam kelas itu tertib, tidak ribut ya, tidak jalan-jalan di kelas ya, lalu lalang. Nah, nomor 17, hidup manusia sebaiknya selalu dimanfaatkan untuk selalu berbuat kebaikan. 18, contoh Kayika Parisuda adalah menjalankan ajaran Dharma. Ajaran Dharma itu artinya anak ajaran yang baik ya, ajaran agama. Tugas sebagai murid adalah belajar. Hukum karma pala sesuai dengan titik-titik semasa hidup.
perilaku semasa hidup ya. Nah, jadi ABC-nya pilihan gandanya sudah ya. Kita jawab sampai halaman 20. Sampai nomor 20. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran tentang Trikaya Balisuda ya. Sekarang Bu Guru akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om.